很 jelas。Oke, 欢迎大家参加今天的课程. Ya, selamat datang di kelas hari ini. 大家都好吗? Apa kabar teman-teman semua? Oke, 大家可以在评论区和我交流. Ya, teman-teman mungkin boleh chat di kolom chat untuk berinteraksi dengan saya. Sambil saya share bahan kita hari ini ya. 所以希望大家过得很顺利 ya. Semoga teman-teman kabarnya baik dan selalu dilancarkan dalam semua urusan. 我们看一下，我们今天的教材，大家是否在家复习了我们的那个生词? Ya, teman-teman, apakah sudah mereview kosakata yang telah saya rekamin buat teman-teman untuk pembahasan kita hari ini? 大家在家复习了吗？有没有遇到困难？teman-teman sudah review di rumah, apakah ada kendala? Oke, jelas ya dari Anne, terus dari Alika, 他说我很好，老师. Oke, pinginnya oke untuk Alika, terus ada Mary, 听, oh 听清楚 ya, 听清楚nya pinginnya seperti ini. Jadi tingnya udah bener ya, 清楚nya yang harus dikoreksi. Jadi cingnya pakai Q ya, 清楚 jelas ya. Jadi yang perlu dikoreksi yang ini, 清楚 jelas. Oke, 谢谢大家的反应 ya. Terima kasih buat responnya. 等一下，我看一下哦，我们上一次已经到了第4课，对吧？Jadi kita lesson sebelumnya itu sudah sampai lesson 4, di mana kita bahas tentang nama hari, ya. Jadi dari 星期一到星期天 atau 星期日. Kemudian apa namanya? Kita juga belajar cara ngomongin jam. Nah, kalau ngomongin jam, saya berharap teman-teman sudah hafal tentang angka gitu ya. Dari angka 1 kalau sudah bisa lancar sampai misalnya 100 gitu ya. Jadi untuk apa jam harusnya sangat terbantu. Nah, selain angka berfungsi untuk jam, kita sebenarnya berfungsi lagi untuk eh, tanggal dan eh, bulan gitu ya. Karena itu semua pakai angka. Jadi saya berharap teman-teman harusnya sudah sangat fasih ya untuk angka. 我想问一下大家，第3课和第4课有没有问题？teman-teman untuk lesson 3 dan 4, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya aman ya, maka 大家等一下，我看一下哦，第4课的练习 teman-teman untuk latihan di pelajaran keempat yaitu di halaman 16. Nah, ini sama, saya berharap teman-teman boleh kerjain di rumah. Nanti kunci jawabannya seperti biasa akan saya upload. Nah, teman-teman boleh cocokin ya. Kalau misalnya teman-teman udah cocokin nih kunci jawaban yang lesson sebelumnya, terus ada pertanyaan, Laoshi, kalau bentuk kalimat saya seperti ini nih, ada beda sedikit sama punya Laoshi, apakah oke? Nah, itu boleh ditanyakan di sesi ini, gitu ya. Jadi teman-teman boleh tanyakan, kayaknya saya translate, cuma kok beda ya sama Laoshi ya. Apakah optionnya boleh seperti itu, gitu ya. Teman-teman kalau mau cross check, boleh di chat di kolom chat. Nanti saya respon ya seperti itu. Nah, yang latihan mungkin saya nggak bahas ya, nanti kunci jawabannya akan saya upload di IG, jadi teman-teman boleh cocokin sama kalau misalnya ragu-ragu, ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan pada saat kita Zoom, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita akan langsung bahas 第5课. Kita akan bahas lesson 5. 我们来看一下第5课. 大家已经在家复习了生词吗? Teman-teman sudah melihat rekaman kosakatanya? Apakah ada yang mau ditanyakan dari sisi kosakata? Ya, ini mungkin coretan waktu saya rekam ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oh, Loshi ini maksudnya apa ya? Saya masih kurang jelas gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada, kita akan langsung melihat kepada conversation ya, percakapan di mana 大家可以看一下18页 halaman 18 ya, halaman 18.
我们第五课就是来说一下大家的爱好. Jadi lesson kelima ini teman-teman apa namanya belajar tentang hobi gitu ya. Jadi kita bahas tentang hobi. Mungkin di modul pertama ini terasa banget tuh kosakatanya masih basic banget ya gitu. Ya justru kalau saya terlalu langsung advance, sebenarnya kan mungkin teman-teman semua itu gabungannya dari level yang berbeda. Ada yang mungkin sebenarnya sudah pernah belajar, sudah ada basic oke gitu ya. Ada juga yang benar dari nol. Jadi kasihan juga yang sebenarnya dari nol banget. Jadi di modul satu ini dengan sekitar 8 lesson itu sebenarnya untuk kita samain langkah secara general gitu ya. Nah, nanti mungkin di modul 2 kita benar-benar bahas tentang bahasa percakapan bisnis kayak interview, mungkin presentasi, terus cara bikin janji dengan orang ketika kita di dalam kerja, tapi dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya itu ya, jadi tujuannya sebenarnya modul 2 setelah lanjutannya ini lebih spesifik gitu ya. Nah, modul satu ini benar-benar saya susun lebih umum, minimal tuh teman-teman tetap menguasai beberapa kosakata dan cara memulai percakapan dengan orang secara umum gitu ya karena setelah ada pertemuan offline banyak kan memang sudah pernah belajar, pernah les ya, tapi ada juga beberapa peserta offline yang dia benar-benar dari nol gitu ya, jadi benar-benar baru belajar gitu. Nah, jadi mungkin di Zoom juga begitu kondisinya ya, saya nggak tahu. Jadi teman-teman berasa, oh ini kayaknya lumayan mudah nih gitu ya. Ya nggak apa-apa, berarti anggap mereview kembali untuk persiapan kalau misalnya teman-teman ikut lagi di modul 2 bahannya itu akan lebih benar-benar percakapan yang formal dan bisnis gitu ya. Oke, 我们看一下第五课第五课谈一下大家的爱好, jadi berbicara tentang hobinya teman-teman.我给大家念一遍, jadi mungkin saya bacain sedikit pronunciation. Nah, kemudian nanti kita akan langsung latihan ya bagi teman-teman yang sudah hadir. Nanti saya akan unmute, teman-teman boleh latihan baca sambil kalau misalnya memang ada nada yang perlu saya perbaiki akan saya bantu ya. Oke, 第五课，你有什么爱好？你有什么爱好？我喜欢打篮球、游泳，你呢？哦，我喜欢看书。你喜欢打排球吗？不，不太喜欢。Ingat, bu itu nada empat, tapi begitu dia ketemu nada empat, dia harus berubah jadi nada dua ya. 不太喜欢，你喜欢吗？还好，不是特别喜欢。Ya, jadi ini bagian pertama. Teman-teman mungkin saya nggak artikan lagi karena ada arti di samping. Teman-teman boleh lihat, oh ini maksudnya ini. Nah, kalau misalnya per kosakata bingung, sebenarnya yang kemarin sudah di-share di grup bahwa ada kosakata bahasan saya yang lebih mendetail dan direkam ya. Jadi teman-teman boleh merefer ke dengar dari rekaman, oh kosakata ini maksudnya apa ya? Penggunanya seperti apa ya? Itu dijelaskan di video kosakata ya. Oke. Jadi mungkin kalau Zoom yang 1 jam ini kita pakai benar-benar fokus teman-teman tuh ngomong bagi yang di Zoom yang mungkin nggak bisa hadir offline seperti itu ya. Oke, uh, 接下去 selanjutnya saya akan baca yang bawahnya. 你喜欢打电子游戏吗？你喜欢打电子游戏吗？特别喜欢，你呢？我不太喜欢，我哥哥也特别喜欢，是吗？那有机会可以和你哥哥一起玩儿。那有机会可以和你哥哥一起玩儿。再来是下面，我们再看一下第3部分 bagian ketiga ya. Oke, 依你看现在年轻人的爱好是什么？ Jadi teman-teman bisa lihat dari 3 bagian ini, cara menanyakan hobi itu ada beberapa cara. Ada yang 你的爱好是什么? Hobimu apa? Ada yang caranya langsung yes or no question. Contohnya, 你喜欢打电子游戏吗？你喜欢打篮球吗? Itu direct yes or no question. Suka, tidak suka. Kalau tadi yang pertanyaan pertama, 你有什么爱好?
你的爱好是什么? Hobimu apa? Itu lebih open question. Jadi bebas sebenarnya ya. Semua boleh, boleh. Tinggal teman-teman menyesuaikan sama stylenya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya lebih menanyakan, menurut kamu nih, pandangan kamu, hobi-hobi anak muda zaman sekarang itu apa ya? Nah, itu juga salah satu cara untuk membicarakan topik tentang hobi gitu ya. Oke, 我再念一下啊。依你看，现在年轻人的爱好是什么？他们有的喜欢网购、K 歌、看演唱会、看直播，有的喜欢看电影和养宠物。Jadi ini dibahas, oh mereka ada yang suka ini, suka itu ya, teman-teman bisa lihat di artinya. Kemudian kita lanjut, 那你呢？那你呢？你喜欢什么？ini juga salah satu cara nanyain hobi gitu ya. 我喜欢喝奶茶、看球赛、刷抖音和拆盲盒。你呢？我喜欢玩纸牌、骑行、抓娃娃和逛电玩城。和逛电玩城. 电玩城 itu apa namanya tempat untuk main games ya, seperti yang dijelaskan di video kosakata. Oke, 好，那我们来练习一下好吗？Kita lagi latihan conversation untuk pembahasan lesson 5 ya, membahas tentang hobi gitu. Oke, 我们来念一下, kita baca sambil teman-teman latihan ya. Oke, yang sudah hadir hari ini, 等一下ada Alika. Oke, Alika saya unmute. 然后还有 Anne，你们好。你好，老师。你好，老师。你们好，来，我们来练习一下第一部分。bagian pertama, Alika tang A, 然后 Anne tang B。Alika A, Anne B 呀。我们开始，1、2、3。你有什么爱好？我喜欢打篮球、游泳，你呢？Oke, bentar, sedikit saya revisi ya untuk nadanya ya, Alika ya. 你有什么爱好? Boleh diikutin baca. 你有什么爱好？爱好, dia empat-empat, jadi ditekan ya. Boleh sekali lagi, Alika? 爱好. 爱好 Iya, 很好，谢谢. Ana 打篮球, jadi Q, 球 itu kan Q ya. Dia ada angin bacanya ya. 打篮球, boleh sekali lagi? 我喜欢打篮球、游泳. 游泳，你呢？Oke ya, nadanya sedikit aja ya. Oke, lanjut. 我喜欢看书、阅书。看书. Oke. 你喜欢的爱打,好吗？ya, tanya D itu baca T ya. Jadi boleh sekali lagi. 你喜欢打排球吗? 你喜欢打排球吗？球. 球 球 dia Q tapi bacanya CH. 球. 球，Ya, udah benar. Boleh sekali lagi. 你喜欢打排球吗? 你喜欢打排球吗？Oke. 打排球吗? 打排球吗？Iya, oke. Nggak apa-apa. Nanti boleh dengar dari rekaman, ikutin baca ya. Oke, lanjut. 不太喜欢，你喜欢吗？Oke. Pu, jadi B baca P ya. Tidak bunyi B sebenarnya ya. Yang benar adalah B bunyinya P. 不太喜欢. 不太喜欢。Oke. Terus? 你喜欢吗？Oke. Terus lanjut. 还好，还好. 不是特别喜欢，Oke. 不是特别喜欢. Boleh ikutin? 不是特别. 特别喜 Ah, 喜欢. 喜欢，Oke. Boleh sekali lagi? 还好，不是特别喜欢。还好不是
特别喜欢。OK，谢谢阿丽卡，谢谢安呢，再见。谢谢老师。Oke，不客气，再见. Jadi apa namanya, teman-teman? Menurut teman-teman oke nggak sih yang hadir di Zoom? Saya mau tanya feedback. Eh, Teman-teman baca, terus saya bantu apa koreksi nada. Jadi koreksi nada itu supaya teman-teman benar-benar di pronunciation yang tepat. Karena mungkin teman-teman pernah punya pandangan atau mungkin dikasih tahu bahwa bahasa Mandarin itu susah loh karena nadanya. Nah, mungkin sambil ini saya mau kasih tahu bahwa bukan nggak bisa. Cuman teman-teman belum tahu tekniknya. Nah, tekniknya kalau dihafalin sekaligus itu teori banget menurut saya. Jadi nanti seiring waktu teman-teman baca, saya akan kasih tahu, oh misalnya contoh tadi B bacanya P, tapi memang tulisnya tetap B ya, cuma bacanya. Nah, seiring waktu teman-teman kalau sering ikut akan dapat feeling kalau benar-benar dari nol ya, atau misalnya sering dengar lagu Mandarin itu sebenarnya apa feeling kita sama pronunciation itu dapat. Kenapa? Karena kita familiar, udah mulai terbiasa. Jadi saya cuma mau bilang bahwa bukan nggak bisa sebenarnya, terus bukan sulit, kita belum terbiasa, sama kita belum tahu tekniknya. Jadi cara yang paling mudah, kalau misalnya teman-teman tanya saya, Laoshi, saya mungkin sudah ada basic, tapi nada saya masih nggak pede nih, maksudnya mungkin kayak pronunciation tuh nggak ada panduan. Sebenarnya paling gampang adalah kopas, teman-teman. Jadi pas kayak tadi saya baca, terus ada teman-teman kita yang ikutin, terus benar, benar nggak? Nah, itu membuktikan bahwa teman-teman bisa gitu. Cuman perlu ada panduan kan. Nah, panduannya adalah sebenarnya lewat rekaman. Jadi kenapa sesinya direkam? Tujuannya itu. Kalau teman-teman lagi senggang, diputar aja YouTube-nya gitu ya, didengerin. Nah, kalau bisa ikutin lebih bagus lagi. Lama-lama itu tanpa bawah sadar itu dia apa keluar patternnya. Maksud saya itu. Jadi nada itu bukan dihafal. Misalnya ni itu nada tiga. Yo itu nada tiga. Itu teori. Dan itu nggak boleh dihafal sebenarnya. Itu diucapin dengan benar. Itu caranya. Jadi jangan dibawa, maksudnya dihafalin, akhirnya frustasi. Karena banyak banget orang nanya saya, ini nada bahasa Mandarin gimana ya? Terus akhirnya saya cari tahu mereka salah persepsi, salah cara. Dihafalin. Kalau dihafalin tuh menurut saya akan frustasi sih. Karena nadanya begitu banyak kosakata nggak mungkin dihafal. Jadi ada yang benar adalah cara bacanya. Ya, jadi kalau teman-teman latihan di rumah pun ingat kata-kata saya, ikutin sesuai rekaman. Aduh, saya belum ada pegangan. Ya sudah nggak apa-apa. Buka rekaman, ikutin. Buka rekaman, ikutin. Saya percaya 5 kali seperti itu aja, feelingnya dapet. Sebenarnya itu cara yang benar, gitu ya. Oke ya. Jadi sebenarnya saya mau minta feedback kalau teman-teman setuju, saya lanjut seperti ini. Karena memang saya benar-benar fokus orang kalau ikut kelas saya mau beres. Beres tuh maksudnya gini loh, jangan sampai dasar pronunciation-nya nggak bisa nanti bolak-balik di situ doang. Saya paham teman-teman sudah invest waktu, walaupun cuma sejam, tapi saya mau itu benar-benar the best gitu ya. Makanya kalau teman-teman baca, sorry ya, saya akan koreksi dan lurusin. Jadi teman-teman lama-lama dapat pola. Teman-teman dapat pola, oh dia memang feeling bahasanya begitu gitu. Ya, jadi bahasa itu sebenarnya seperti itu ya, kayak gitu. Kalau teman-teman setuju, berarti saya lanjut dengan cara saya ya. Oke, kita akan lihat bagian kedua. 我们看一下第二部分. Bagian kedua yang di tengah ya. Oke. Ini tadi ada yang tunjuk tangan. Oke, Yuni ya. Yuni dan Anissa. Oke, saya unmute. Ya, 你们好. 你好，老师。Oke, 声音可以大点儿吗? Suaranya mungkin boleh gedean? Iya, Yuni sama... Oke, boleh tangan dikit ya suaranya ya, supaya Eh, kedengaran ya. ya, ini masih di kafe, tapi nggak apa-apa. Oh, oke, boleh ya. Oke, Anissa sudah kencang. Yuni, 在吗? Bersama saya? Iya, siap, Oke, Lausya. 你好. Oke, 来，我们念一下.
Anissa 当 A，然后 Uni 当 B。我们开始啊，kita mulai ya。一、二、三。你喜欢打电子游戏吗？ Oke, boleh ikutin saya ya. 你 boleh. 喜欢打电子游戏吗你喜欢打电子游戏吗？ ？Oke, satu-satu ya. 喜欢喜欢 喜欢 jadi X-nya itu baca S ya. 喜欢喜打欢打电子游戏吗？喜欢打电子游戏吗游戏吗？？Oke, ini sudah bagus ya. Nanti diulang lagi nggak apa-apa. Oke, lanjut yang B. 特别喜欢你呢？特别特别喜特别喜欢你呢？Oke, 特别喜欢你呢。lanjut. 我不太喜欢，嗯我不着也特别喜欢，Oke, 我哥哥也特别喜欢。我哥哥也特别喜欢。Oke, 很好。再来yang B, Yuni 呀。那有机会可 Oke, 以和你哥哥一起玩。oke, 一起玩儿 Boleh sekali lagi? Nah, jadi naknya itu berhenti dulu. Nah, kalau di bahasa di bahasa Indonesia itu kayak oh kalau gitu ya. Jadi kita berhenti dulu. Nah, 有机会 gitu ya. Jadi cara apa buat ininya supaya nggak bingung artinya. Nah, 有机会可以和你哥哥一起玩儿 Boleh sekali lagi, Yuni? 那有 Hmm. 机会 可 Mm-mm. 以和可以和你哥哥一起玩 War, betul. Boleh ikutin 玩 saya? 机会。机会 Ya, itu nada yang benarnya ya. Terus ke ke. 哥哥。Iya, itu ya. Jadi nggak apa-apa untuk pronunciation boleh dengar rekaman sambil ulang lagi ya. Sisi Yuni, sisi Anissa. 再见. 谢谢谢老师。谢老师。Kecil. Saya mute ya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Justru ini satu-satunya kesempatan teman-teman bisa latihan ya. Saya akan bantu. Oke, lanjut. 我们再继续. Kita lanjut berikutnya. 有 Kong Mary. Oke, Mary ya. Saya panggil Mary ya. Sama Selfie. Selfie yang kemarin ketemu di 好，offline 老 ya. 师，你们好。老师好，Oke, 好，都在了是吧？Oke, sudah bersama saya. 来，我们开始。Mary 当 A，Selfie 当 B。我们看一下第三部分。来，开始啊！一二三。一，你看，现在年轻人的爱好是什么？他们有的喜欢网购、K 歌、看演唱会、嗯嗯。看直播，有的喜欢看电影和养宠物。Oke, sedikit saja nadanya ya. 看嗯，电影，看电影呀，然后和养宠物和养宠物。，yes，很好。Oke, lanjut。那你呢？你喜欢什么？我喜欢喝奶茶、嗯看球赛、嗯，刷抖音和拆盲盒。你呢？太蛮好。你呢？OK，拆盲盒。我喜欢玩纸牌，纸牌，骑纸纸牌。骑行纸哦，信牌。号不好是吧？我喜欢玩啊纸牌，纸，OK，纸牌，骑行抓骑行nadanya ya. Ini sedikit 行，putus-putus ya. Oke, 骑行。骑行Terus，抓娃娃嗯。和逛店完成。
也很好，谢谢 Mary 和 Selfie，你们的发音谢谢很好。老师。Ya, 不客气，再见. 再见了。 Pronunciation mereka sudah bagus banget ya. Makanya yang tadi saya bilang bahwa teman-teman ini gabungan dari yang sebenarnya ada basic, udah oke, sama yang benar-benar dari basic banget belum pernah belajar. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Bisa kok, bisa dikejar. Yang penting teman-teman yang rekaman itu diputar. Kalau teman-teman bisa tuh tiap hari, saya menyarankan ya, kayak gitu ya. 好，然后再来我们看一下，大家有没有问题？如果这边的生词大家有没有问题mengenai kosakata yang di sini teman-teman oke? Jadi kosakata itu sebenarnya udah ada translatannya ya. Mungkin saya nggak terlalu jelasin ulang gitu ya. Tapi mungkin kita lebih ke latihan ya. 所以我们再念一遍好吗？我们再看一下哦。所以这一课呢是谈一谈有关大家的爱好。我们再念一下。我请其他的同学来做一下练习。OK，ada Tari 呀，OK，Tari 你好，再来是 Benedict，你们好，你好，老师。哎，你好，Tari 在了吗？在老师。在了，OK，声音可以大点啊，suaranya boleh gedean。来，我们看一下第一部分，Tari 当 A，Benedict 当 B，我们开始啊，1、2、3，你有什么爱好？嗯，我喜欢打篮球、游泳，你呢？游泳，游泳，你呢？ OK。我喜欢看书。你喜欢打排球吗？嗯不太喜欢，你喜欢吗？ ，OK 还好，不是特别喜欢。oke. Tari sedikit yang di bagian kalimat itu boleh ikutin saya. 我喜欢看书。我喜欢看书。Yes，你喜欢打排球吗？你喜欢打排球吗？打，nada tiga dia。啊，打打排球吗？Boleh？打排球吗？Oke ya, yang lainnya sudah oke. 谢谢 Tari，谢谢 Benedict，加油，老师，sudah 我 oke 打呀。ya, sudah bagus。再见。Oke, baik, kita lanjut lagi. 我们继续，kita lanjut. 看一下第3部分, bagian ketiga. 我们请一下, Desmiati 和 Dia. Saya unmute, 不见了. Oh, Dia, oke. Desmiati 和 Dia. Saya sudah unmute, 可以吗? Bisa? 可以。Dia udah ada ya, oke, 可以. Desmiati, 可以吗? Oke, kalau gitu saya lanjut ke yang lainnya dulu ya. Ada Eldat, Liu Yiyang. Oke, 你好。你好，老师。Oke, 你好。来，我们看一下第3部分 bagian ketiga ya. 易阳当 A，然后 dia 当 B。我们开始，1、2、3。你看，现在年轻人的爱好是什么？等一下，你看哦，你看，yang lainnya oke. 现在 boleh sekali lagi? 现在现在，嗯你看，现在年轻人的爱好是什么？ ，oke. 他们有的喜欢网购，看看也 Sebentar. 网购 Wangko. 购。nada 4 ya. Wangko. 给再来。他们有的喜欢网购，嗯看演唱会、看直播，有的喜欢看李安妮和养宠物。Oke, sedikit ya untuk nada. eh Sebentar. Kan Wangko udah. Nah, ini bacanya Keike. Jadi dia 可以个 K-nya dibaca K ya. Memang ada apa bahasa-bahasa gaul gitu ya. Keike karaoke. Keike terus kan 演唱会. 可以个 Nah, dua dulu boleh dibaca dulu. Keike. 可以个 Oke, 然后呢？看看演演演演呀，，OK，看看演演唱唱会。会，看直播，
看直播。很好。播jadi dia BO, tapi bacanya kan P Oh, ya. PUO oke. bacanya. Oke, boleh sekali lagi? 看直播。看直播，Yes, 很好。有的喜欢看电影。有的喜欢看电影。Iya, jadi kalau IENG sebenarnya IE-nya nggak gitu dibaca. Jadi ING, cuma Oh, memang tulisannya harus IE ya. Boleh sekali lagi? oke 有 oke. 的喜欢看电影。有的喜欢看电影 OK，和养宠和物。养宠物。Yes，很好。OK，lanjut 易阳，开始继那续。那那你呢？你喜嗯欢什么？ ，OK，很好。我喜欢喝奶茶。奶茶奶茶。OK，我喜欢喝奶茶、看奶茶。球赛、嗯哼刷抖音和拆盲盒。你呢？，OK，sedikit nada ya。哦，刷抖音刷抖音、，Yes。拆盲盒拆盲盒。，Yes。OK，lanjut 易阳。我喜欢玩这牌、嗯哼七星火娃娃和光电完成，OK，抓娃娃。抓娃娃。Iya, wawa yang huruf kedua 哦 tuh ada 5 ya. Ya, oke, 哦，terus 逛电完成。光电完成。Yes，很好，谢谢易阳，谢谢迪亚，再见。谢谢老师，再不客见。气，再见。OK，再来，我们看一下第二部分，然后我们就继续看第6课ya. Habis ini kita akan masuk ke bab berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh diketik di kolom chat ya. 如果大家有问题可以写在评论区。OK，Giselle。然后一扎，OK，一扎我们在那个见面的时候见过了，对吧？Jadi kita pernah ketemu di offline ya. Ica ya benar ya? Eh, iya benar ya Ica ya. Oke, 好，Giselle juga ya sudah ketemu ya. Oke，baik，Iya. 我们念一下，Giselle 当 A，然后 Ica 当 B。第二部分 bagian 2 ya，1、2、3。你喜欢打电子游戏吗？嗯。特别喜欢你呢？Oke，特别别 dua ya，特别喜欢，boleh sekali lagi？特别喜欢你呢？Yes，我不太喜欢，我哥哥也特别喜欢。是吗？是吗？那有是吗？呀，是吗？那有机会，嗯可以和你哥可以去玩。Oke，nanya diberhentiin dulu. Jadi caranya gini, nah 有机会，boleh ikutin saya？那有机有会，机会，betul。那有机会啊那有机会，yes，可以和你哥哥可以一起玩儿。OK，可 silakan，以和你哥哥和你哥哥去玩，一起玩儿。一起玩。Yes，很好，谢谢一扎，谢谢 Giselle，再见，谢谢。不客不气，老师。客气。老师mau tanya juga, Oh boleh，kalau kalau misalnya kayak contohnya itu ada di kalau nggak salah di kalimat yang terakhir shua Hmm, douyin itu kan scroll TikTok. Kita mm-mm, gimana cara taunya kalau maksudnya verb mhm. yang dipakai itu shua, terus kalau yang tadi main di arena games itu ada Hmm. eh, kata-katanya juga lupa, cuma Kuang, gitu verbnya ya. gitu, gimana caranya kita tahu? Oh, oke. Ya, Kalau kuang ini, tie wancang itu. maksud kamu, oh ini kenapa kata kerjanya ini, terus ini kenapa kata kerjanya ini? Iya, Ini betul. lebih ke pengetahuan, jadi memang banyak mengenal kosakata. Kalau ini memang hafalan, jadi dia bukan ketentuan, oh di games ngomongnya ini, enggak. Jadi misalnya contoh 打篮球, main bola yang main basket, main volley, 我们说打. Terus Douyin karena dia scroll. Shua, jadi bentuknya kayak kalau kita bilang wipernya mobil itu namanya shua. Jadi memang dia ketentuan, ketentuan dari si bahasanya yang berupa kosakata dan memang hafalan, pengetahuan. Jadi masih banyak baca, masih banyak dengar. Itu.
Oke, Kejawab? kalau kuang itu Heeh. dari mana Oh, asalnya, oke. Lausher? Kalau boleh Kuang tahu. ini adalah jalan-jalan muter-muter. Itu namanya kuang. Yang saya lingkari di Oh, oke. bawah. Heeh. Jadi kuang ini Oke, artinya oke. muter-muter jalan-jalan. Kayak kita kalau misalnya suka jalan-jalan window shopping namanya kuang jie. Kayaknya saya ada di kosakata. Oke, ini kuang jie window shopping. Jadi misalnya contoh kita cuman jalan-jalan tidak ada tujuan, itu namanya kuang. Jie ini adalah jalan raya. Jadi kita ada satu istilah namanya kuang jie. Ni 喜欢逛街吗, Gisel? 喜欢。Gimana ya? Jadi jalan-jalan ke mall boleh, ke yang outdoor juga boleh ya. Sekarang banyak outdoor. Itu namanya guangjie. Jadi kosakata yang kayak gini ini memang dia padanannya dan kalau saya bilang itu memang hafal. Jadi penguasaan vocab gitu. Jadi Oke. mesti banyak. Oh, kalau shua, douyin, oh pakai kata kerja shua gitu. Itu memang dia baku kayak gitu. Ya. ，OK，谢 Ah, 谢老师。Bukechi. Oke ya, kejawab ya. Jadi, ya kayak gitu memang dihafal. Jadi yang tadi saya bahas nada, karena gini banyak banget sampai hari ini masih yang bertanya misalnya nada gini ya, kuang. Kuang itu nada 4. Lalu jadi saya hafalin kuang nada 4 ya. Itu salah. Kuang dibaca yang benernya aja. Oh, kuang. Nada 4 kuang ditekan gitu ya. Nah, jadi disiplin baca nada yang benar. Saya lihat tadi di beberapa yang terakhir tuh saya nggak koreksi, itu berarti nadanya oke. Jadi kalau yang nggak koreksi itu berarti udah oke. Nah, tapi kalau kayak pertanyaan Gisa misalnya, oh di sini dia pakai kuang. Terus kayak scroll TikTok kita bilang shua. Jadi itu apa ya? Itu dihafal. Memang vocab. Kayak kita hafal vocab bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya akan bantu teman-teman. Oh, ini teknikalnya memang harus dihafal, dihafal. Karena kan perlu memperluas vocab supaya bisa ngomong, bener ya? Kayak gitu. Ya, oke. 好，还有问题吗？我看一下sebentar, saya lihat di kolom chat, apakah ada pertanyaan? Oke, ini nggak ada. Pengen belajar terus, oke, ikutin terus ya. 欢迎ya, jadi welcome teman-teman ya. Tari, ada pertanyaan dari Tari. Ini kan pada dialog 3 itu, I artinya apa ya? I artinya berdasarkan. Jadi kalau ini kan kita translate yang baku banget tuh berdasarkan pandanganmu. Nah, sebentar ya, saya lingkari biar teman-teman yang lain paham saya lagi bahas ini. Pertanyaan Tari, I ini artinya apa ya? I ini artinya berdasarkan. Sorry. Teman-teman nanti kalau misalnya percakapan bisnis, teman-teman mau tanya pendapat dia, pendapat rekan kerja kita, maka teman-teman boleh pakai frase ini. Ini kan 怎么样? Jadi misalnya contoh kita lagi ada project, kita mau tanya pendapat dia. Nah, pendapat dia, contoh, ternyata ini orang China gitu ya. Kita mau ajak dia ngomong, ini kan 怎么样? Gitu ya. Bagaimana menurut pandanganmu? Ini kan tuh berdasarkan kamu melihat bagaimana. Kalau saya translate secara bahasa Indonesia. Jadi itu I di konteks ini. Tapi kalau misalnya I di konteks yang lain, contohnya eh 依靠，依靠 itu bergantung. 他依靠我，依靠 bergantung, bergantung hidup sama saya itu boleh. 依靠依赖的依就是这个依 bergantung. Jadi di konteks lain masuk ke kalimat lain dia bisa artinya beda ya dengan huruf yang sama ya kayak gitu. Iya, begitu ya. Jadi ini kan, ini saya sebenarnya udah masukin frase-frase yang agak formal. Menurut kamu, berdasarkan kamu melihat. Cuma kalau berdasarkan kamu melihat kayak aneh gitu ya. Hah, maksudnya apa? Nah itu maksudnya menurut kamu. Dia jadi satu frase. Nah sama, saya mau tambahin di sini ya. Jadi frase-frase kayak gini ini dihafal. Ya, eh, ada yang harus dihafal, ada kosakata contohnya, padanan kata kerjanya itu memang harus dihafal. Terus kayak gini, ini kan, oh ini satu frase ya, Laoshi, betul. Sehingga nanti kalau frase ini fasih, teman-teman tinggal ganti. Itu modal untuk bisa ngomong lancar. Kalau timbunan kayak gini banyak, teman-teman nanti ngomong sama orang tuh otomatis tersusun di dalam, tinggal dikeluarin. Contoh gini, ini kan, oh saya sudah tahu. Berarti kalau misalnya 一老板看怎么样？老板 boss. Tinggal ni-nya teman-teman ganti 老板. Misalnya contoh 一妈妈看怎么样？一你妈妈看怎么样？
menurut pandangan mamamu gimana? Benar nggak teman-teman? Jadi banyak. Kalau teman-teman tahu, oh frase atau pola ini tinggal saya ganti kosakata. Kosakata berarti perlu dihafal, vocabnya banyak, tinggal ganti. Setelah itu timbunannya banyak, ya kalau saya istilahnya timbunan, baru teman-teman outputnya bisa ngomong. Jadi itu sebenarnya langkah untuk bisa ngomong. Tapi step by step ya. Makanya nggak apa-apa teman-teman kalau belajar ketemu kendala kayak tadi ada Gisel, terus ada Tari, nanya nanya aja. Justru saya kalau nggak ditanya saya bingung mau kasih tahu teman-teman apa gitu ya. Jadi it's okay. Justru teman-teman bilang, oh loh saya ada kendala di sini. Silakan ditanyakan. Saya akan bantu teman-teman berdasarkan pengalaman saya bersama bahasa Mandarin, bukan teori. Ya, jadi yang saya bagiin hari ini pun itu adalah pengalaman saya belajar bersama bahasa Mandarin. Saya bukan lulusan luar gitu ya, teman-teman. Tapi saya perjalanan saya dari maksudnya nggak bisa sampai akhirnya bisa bagiin ilmu ke teman-teman. Itu saya akan flashback. Oh, gimana sih cara saya untuk bisa sampai sekarang gitu ya? Oke, Hao. Kayaknya ini pertanyaan udah semua. Untuk modul kosakata bisa dapat kalau di grup itu rekaman kosakata saya sudah share, sudah minta Panca untuk share ke grup. Jadi teman-teman bisa nonton videonya. Jadi kosakata video itu saya jelasin per lesson. Teman-teman bisa buka, misalnya ada. Di situ saya jelasin satu persatu. Jadi teman-teman saya berharap teman-teman review dulu nih. Oh kosakata ini. Kalau lupa tinggal di play ulang. Lupa di play ulang. Sampai akhirnya oke, udah ada gambaran. Nah, ketika Zoom teman-teman tuh saya lebih pakai waktunya untuk baca. Saya koreksi nada, terus teman-teman ada pertanyaan gitu. Jadi lebih efisien waktunya ya. Untuk kosakata, nanti teman-teman dengerin dari rekaman ya. Bahkan di rekaman kalau misalnya, aduh kayaknya Lausnya jelasin ini saya belum paham. Silakan dicatat, nanti ditanyakan di sesi Zoom. Akan saya bantu penjelasan ulangnya ya. Oke, nah 大家可以做一下练习. Teman-teman boleh kerjakan latihan. Jadi ini sebenarnya mentranslate kalimat untuk teman-teman ngetes kira-kira saya kalau translate ini udah bener belum ya. Nah, sama untuk jawabannya akan saya upload di IG. Jadi teman-teman nanti boleh cocokin. Kalau merasa lausnya saya translate begini, tapi punya lausnya begini. Kalau beda, sama dikonfirmasi aja ditanyakan. Lausnya punya saya boleh nggak? Karena ini bahasa. Nggak cuma satu cara. Ya kan? Kayak tadi hobi ada beberapa cara untuk nanyain. Sama, teman-teman boleh tanyakan di sesi Zoom. Lausnya saya udah kerjain PR, tapi jawabannya beda. Nah, boleh ditanyakan ya. Jadi teman-teman silakan boleh latihan di Translate yang halaman 21. Kalau yang nanti ikut offline, kita akan bahas di situ juga. Terus offline sama sebenarnya kalau bisa vocab itu tiap hari, kalau misalnya bisa ya, tiap hari itu ditambah. Jadi hafalin vocab. Karena modal untuk bisa ngomong tidak ada cara lain, vocabnya mesti kuat. Mesti kuat ya mesti hafal. Jadi kalau berharap cuman ikut sesi terus bisa ngomong, nggak mungkin teman-teman perlu hafal vocab. Jadi kayak hobi oh hao itu hafalan. Kalau nada, saya akan bantu ketika kita benar-benar praktek langsung, oh nadanya yang benar ini. Nggak apa-apa, nada itu begitu dikoreksi, teman-teman lafalin benar, lama-lama dapat feeling. Jadi sebenarnya proses tiap tujuan beda ya. Pronunciation beda, terus untuk bisa ngomong itu prosesnya akan langkah satu-satunya akan saya kasih tahu. Seperti itu teman-teman ya gambarannya. Oke, 那我们看一下，第6课。OK，看一下第六课，谈一下工作. Jadi lesson 6 kita akan bahas tentang pekerjaan ya teman-teman. 看一下23页 halaman 23. 大家可以看一下23页 halaman 23. 我给大家念一遍好吗？saya bacain buat teman-teman semua. 第6课，你做什么工作？你做什么工作？你家有几口人？你家有几口人？我家有3口人，爸爸妈妈和我。你呢？我家有5口人，爸爸妈妈，我和2个姐姐。我家有5口人，爸爸妈妈，我和2个姐姐。好久不见了，你最近过得怎么样？挺好的，你呢？还可以。你现在做什么工作？
我现在在煤矿公司当会计员，你呢？我现在自己创业，我现在自己创业，是吗？那很好。你从事哪个行业？你从事哪个行业？我从事餐饮业，我从事餐饮业，开一家中式餐馆，开一家中式餐馆。你爸爸从事哪个行业？你爸，你爸从事哪个行业？我爸从事保险业。你妈呢？我爸从事保险业。你妈呢？我妈从事房地产业。我妈从事房地产业。Teman-teman yang bagian bawah, teman-teman merasa kok panjang ya ada 从事. 从事 itu formal banget untuk ketika kita menanyakan dia bekerja di bidang apa. Dari yang 你做什么工作 itu basic. Kamu kerja apa? Sampai kita sebenarnya ketemu orang belum tahu dia sebenarnya bisnis sendiri atau dia kerja. Kalau kayak gitu gimana cara tanyanya? Kalau gitu caranya pakai ini. 你从事哪个行业? Kamu bergerak di bidang apa? Kayak saya pernah dengar orang, maksudnya bahasa Indonesia orang bilang gini, kamu main bidang apa? Kamu main bidang apa ya? Tapi kita nggak translate mainnya dengan kosakata bahasa Mandarin, enggak. Kira-kira gitu ya. Bapak main bidang apa gitu ya? Contoh, itu kan maksudnya formal dan kita tanya kamu tuh kerja bidang apa? Nah ini sudah masuk sebenarnya kosakata pekerjaan gitu ya. Nah, 你从事哪个行业? Ini sudah sangat formal banget. Ya, oke. 来，我们看一下. Kita coba lihat ada beberapa yang saya mau highlight. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, ini kenapa disingkat cuma Pak? Boleh nggak Pak? Boleh, teman-teman. Tapi bahasa Mandarin makin advance. Sebutan yang kayak Papa, Mama, Keke, Cie, Titi, itu disingkat cuma satu. 我爸 artinya papa saya. Sama, 我爸爸 boleh? Boleh aja, nggak masalah. Tapi teman-teman jadi paham, oh kalau dengar orang bilang 我爸, oh sama. 我妈 berarti mama saya, sama ya. Nah ini sengaja saya selipin supaya teman-teman nanti kalau ketemu, oh sama ya, boleh ya. 我爸从事保险业. Terus di sini teman-teman mengenal banyak sekali bidang-bidang lain. Tadi ada ini, restoran, 餐饮业, 餐饮 Chan itu 早餐, 晚餐, 午餐, makan, makan siang, makan pagi, makan malam gitu ya. Innya minuman, 饮料 的饮. Nah, teman-teman sebenarnya kosakatanya ini sudah ada di nih halaman 25 dan ada rekamannya. Teman-teman boleh dengerin di kosakata ya. Jadi ada tambahan nama-nama bidang apa bisnis ya, teman-teman boleh lihat itu tambahan buat teman-teman kosakatanya. Mana tahu bidangnya teman-teman cocok, teman-teman boleh pakai gitu ya. Oke, terus 中式餐馆 itu restoran Chinese food. 中 itu tengah, tapi 就是中国的中 China juga ngomongnya 中国 就是这个中，是 ini adalah style. Jadi restoran, 餐馆 ini restoran, restoran makanan Chinese ya, Chinese style. Oke, terus ada lagi, oke, 房地产, sebentar. 房地产 itu adalah property. 房子的房, rumah. 地 tanah. 产 itu adalah produk, produk ya. Ye bidang. Tadi ada 行业. Ah ini bidang dari ye disingkat 行业. Nah, 房地产. Jadi teman-teman, saya sekalian mau kasih tahu, 老师 minta kita hafalin kosakata. Kalau kosakata satu-satu huruf mungkin masih gampang. Tapi kalau mulai kayak gini nih, 房地产, 3 loh. Ada orang tuh kesusahan, bener gak? Saya persis sama ngalamin kayak gitu. Terus caranya apa? Kenapa tadi saya translate satu-satu? Supaya teman-teman gampang. Oh, 房子 saya sudah hafal loh. Oh, berarti properti berhubungan sama rumah, ya kan? 房地 tanah, properti butuh tanah. 产 produk, produk yang bergerak di bidang rumah dan tanah, properti.
Gitu maksudnya. Jadi dulu waktu saya mengenal kosakata yang panjang-panjang, cara saya adalah itu. Akhirnya saya dapat dua, dapat per hurufnya artinya apa, dapat keseluruhannya. Saya jadi lebih gampang menghafal. Properti, properti ada rumah, ada tanah, ada produk. Oh, 房地产 gitu. Saya nggak tahu cocok nggak buat teman-teman. Kalau saya pribadi begitu. Makanya kenapa tadi saya highlight beberapa yang saya pengen kasih tahu teman-teman sekalian ngajarin teknikal menghafal. Jadi kalau dihafal bulat-bulat kayak gitu, 房地产 terlalu panjang. Terus kita nggak familiar, mudah lupa biasanya ya. Begitu juga 煤矿公司, 公司 mungkin teman-teman udah familiar. 煤矿, mei itu adalah batu bara. 煤矿 tambang, tambang batu bara. 公司 perusahaan gitu ya. Oke, 好，还有问题吗？我想问一下大家，大家有没有在家复习生词？teman-teman ada mereview kosakata, rekaman-rekaman kosakata? Karena itu penting. Kalau nggak di review, teman-teman begitu ikutin kelas gitu ya, ikutin Zoom, itu akan ada jumping. Jadi kayak, hah, banyak banget kosakata yang saya kurang ngeh gitu. Nanti ngikutinnya agak susah. Jadi saran saya tetap teman-teman perlu review dulu nih kosakata, rekaman kosakata yang sudah dibagiin sebelum kelas. Itu akan membantu sekali karena langsung, oh ya, kayaknya saya sudah tahu kosakata ini, gitu ya. Oke, eh kalau sudah, 我们来念一下. Oke ya, jadi pekerjaan di awal saya selipin cara menanyakan anggota keluarga. Jadi kalau misalnya kita kenalan sama orang, kita mau ajak dia ngomong, mau tanya, siapa aja nih anggota keluargamu? Nah, teman-teman boleh pakai kosakata bagian pertama ya. Oke, 我们来练习一下. Kita latihan. Hmm, Keisha. Keisha, kita ketemu di offline bukan ya? Sama nggak orangnya ya? Keisha, terus ada Rinda. Rinda sama Mary ini ya, 姐妹是吗? Kakak beradik kah? Oke, 你们好. Keisha sama Rinda. Rinda saya sudah unmute juga. Ya, Keisha 你好. 你好，老师。kita ketemu di offline ya? 对，Oh, 对. Oke, 我们见过面. Rinda mungkin belum bisa, nggak apa-apa. Matthew. Matthew sama tadi yang Matthew beda ya? Tadi ada satu belakangnya namanya Matthew juga. Oke ya, saya inin dulu ya ke yang lain ya. Octavia. 老师，你好。Iya. Oh, Rinda udah. Oke. Tadi kayaknya nggak kebuka. Baik, baik. Nin hao, Rinda ya. Oke, 好。所以两个都在了。可以下你当 A，然后 Rinda 当 B。我们开始，1、2、3。你家有几口人？我家有3口人，爸爸妈妈和我。你呢？ OK。我家有5口人，爸爸妈妈，我和2个姐姐。姐姐。姐姐。yang lainnya sudah bagus ya. 谢谢 Keisha，谢谢 Rinda。谢谢老师。不客气，再见。哇，ini nadanya sudah bagus semua。好，再来是第二部分，我们念到这边，yang bagian kedua，teman-teman baca sampai sini ya。OK，这有点儿长，没关系，慢慢念啊。agak panjang pelan-pelan ya. Oke, ada Desi. Desi, 我们也见过面啊。Desi pernah ketemu. 我们见过面 tuh 见 ketemu. Kan dari 见面. Nah, saya tambahin 过 artinya pernah ya. 我们见过面. 过nya harus taruh di tengah antara kata kerja dengan kata benda ya. 我吃过北京烤鸭。吃过北京烤鸭。吃 makan, 北京烤鸭 noun, kata benda. Di tengahnya taruh pernah ya. Jadi dia memang frasenya seperti itu. Berasa nggak? Oh, ternyata kalau saya menguasai satu frase, saya bisa ganti-ganti. Jadi banyak ya kalimatnya. Iya, itu rahasianya ya. Oke, Desi, 你好。你好，老师。你好。我们见过面 ya, pernah ketemu. 好，再来是tadi ada Octavia ya. Octavia belum dapat giliran. Ya, 你好。
Oke, apakah bisa? 可以吗？kalau nggak bisa, saya ke yang lain dulu ya. Oke, Rama, ni hao. Rama. 你好，老师。OK，你好。所以有 Desi 和 Rama，Desi 当 A，Rama 当 B。我们开始啊，1、2、3。好久不见了，你最近过得怎么样？OK，sedikit nada ya。好久不见了。好久不见了，嗯你最近过得怎么样？OK，挺好的，你呢？嗯还可以。你现在做什么工作？嗯，我现在在美国公司当会计员，你呢？会计员嗯，，boleh sekali 会 lagi？计员。会计员，OK。哦，煤会矿公司，OK，silakan。我现在积极创业。Oh, sebentar, Rama ya. Rama boleh ulang 煤矿公司美国公司，OK，会计员，会计员，很你好。呢？OK，你呢？来，Daisy，对，我，等等嗯，我现在积极创业。哦，自己创哦业，boleh sekali lagi？，OK，我现在自己我创业。我现在积极创业。OK，好什么？那很好。你从事哪个行业？，OK，对，我从事餐饮业，开一家中式餐馆。哦 OK，呀，你呀，开，我我从事，开哦，我，我从事餐饮业，开嗯。一家中式餐馆。对，很好，谢谢 Rama，谢谢Desi，再见，不错啊，发音不错。Ini pronunciation-nya udah kalau saya bilang 50 60 ya, udah oke ya, tinggal dilatih lagi. 好，刚才有问题是吧？Sebentar ya, ada pertanyaan, saya lihat di kolom chat. 老师 dari tari ya, kou itu mulut, tapi dia bisa jadi kata untuk keluarga. Iya, betul. Kou itu mulut. Kou itu mulut. eh, Mungkin teman-teman dulu kalau misalnya bahasa Mandarin basic, oh kou, mulut gitu ya. Nah, dia bisa jadi kata satuan untuk anggota keluarga. Anggota keluarga. Jadi teman-teman pernah dengar nggak apa kata-kata gini, berapa mulut yang mau dikasih makan? Pernah dengar nggak kalimat kayak gitu? Nah, mulut di sini, berapa mulut yang mau dikasih makan tuh berapa anggota keluarga yang mau dikasih makan, bener nggak? Nah, sama. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, oh iya ya gampang jadinya. Oh mulut karena ada anggota keluarga. Jadi mulut di sini hanya khusus untuk anggota keluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanyain anggota keluarga eh, siapapun, maka tambahin 口 ya. 你家有几口人？我家有3口人，我家有7口人, misalnya 7 anggota keluarga. Ya, jadi habis angka tambahin kata bilangan baru bendanya ya. 7口人 misalnya 5口人 baru dijabarin seperti kalimat di modul ya. 不客气, Tari. OK，来，我们再看一下最后只有3个句子我们请一下ada Sieni 呀，Sieni 我们也见过，Sieni，然后 Vina，你们好，好，老师你好。哎，你好，Sieni，Vina 可以吗？Bisa kah？可以，老师。哦，在上面了，udah di atas ya. Baik，好，你好，Vina，来，贤妮念一下贤妮当 A，Vina 当 B，我们开始啊，1、2、3，你爸从事哪个行业？嗯我爸从事保险业，你妈嗯呢？ ，OK 我妈从事房地产业。OK，发音很好，不错啊，谢谢 Vina，谢谢贤妮。
再谢面多见，谢老师，不再客见。气，再见。好，我们还有时间吗？OK，还有1分钟的时间，masih ada waktu 1 menit。我想问一下大家，saya pengen tanya，你们有什么困难吗？teman-teman ada kendala apa? Teman-teman boleh chat di kolom chat. Nanti saya bantu pikirin caranya. Tapi memang bagian terpenting kalau belajar bahasa Mandarin, bukan cuma bahasa Mandarin sebenarnya, belajar bahasa menghafal kosakata. Nah, teman-teman kemarin waktu offline kita ada apa ya? Ada satu games gitu ya waktu di offline terus untuk menghafal kosakata itu tadi ada Ica ya, Ica yang ikut main. Terus kemarin siapa ya? Ica, Ica ya. Oke, gimana Ica? Apakah membantu untuk menghafal kosakata kira-kira? Jadi kita ada satu games ya, terus ngulang-ngulang ya. Gimana kira-kira Ica? Ya, tapi sebenarnya itu kalau kita pertemuan offline baru bisa dilakukan ya. Kalau misalnya, oh membantu banget ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di rumah, ya memang mau nggak mau dihafalin. Cuman temuin caranya teman-teman. Kalau saya pribadi tuh eh hafalinnya per maksudnya per huruf oh ini apa nah kayak tadi Fang Ti Chan saya seperti itu jadi saya benar mengenal satu huruf satu arti nah habis itu dihafalin jadi kayak relate connect-nya lebih gampang ya oke kalau dari tari satu hanzi punya banyak arti kalau itu jangan dipikirin dulu itu nanti kalau tingkat advance, di mana yang basic kita udah mulai banyak, kita udah mulai banyak tahu kosakata, akhirnya kita boleh penambahan. Kalau itu namanya penambahan, jadi itu jangan dipikirin dulu. Maksud saya gini, kenapa saya tanya kendala teman-teman? Jadi saya pengen teman-teman fokus dulu. Teman-teman nih tujuannya apa? Jadi fokus dulu. Jangan bercabang dulu. Oh, Hansu itu banyak arti. Jadi itu bikin ngejelimet diri sendiri gitu. Jadi bikin trauma atau ketakutan tersendiri. Boleh, itu boleh, tapi jangan jadiin fokus utama dulu. Benar, ada beberapa hanzi yang dia artinya bisa arti lain di konteks kalimat yang lain. Tapi itu nanti ketika teman-teman yang basic ini rapi dulu, baru nambah itu boleh nggak? Boleh. Ketika basic rapi, nambah itu sudah hal yang mudah jadinya. Ya, jadi ini dulu diberesin terutama apa penguasaan kosakata. Saya berharap teman-teman kita waktunya singkat, tapi teman-teman butuh usaha di rumah menghafal kosakata yang ada. Karena kosakata nggak dikuasai, dia akan nambah banyak. Lama-lama teman-teman jadi, aduh, jadi susah ya gitu. Itu sih kalau pandangan saya. Nggak tahu teman-teman sama nggak merasa, sih sebenarnya kosakata makin lama makin tambah banyak, kita jadinya males gitu. Nah, kalau bisa alangkah baiknya tuh dicicil dari sekarang. Butuh banget vocab. Ada orang tuh ya, dia tulis di post-it, terus dia tempel-tempel. Jadi di tempat yang dia bisa lihat, dia lihat kosakata itu, dia hafal lagi. Saya nggak tahu caranya teman-teman kalau cocok ya boleh dipakai seperti itu. Atau satu hari kan sebenarnya teman-teman suka main, maksudnya suka main handphone kan ya, maksudnya ngetik gitu. Nah, kosakata sehari 5 diketik aja, dihafalin. Nah, itu sih sebenarnya saya mau dorong teman-teman kalau bisa tuh kosakata perlu dihafal ya. Oke, ada pertanyaan dari dia. Lalu kapan kita pakai 不客气, kapan pakai 没关系? 没关系nya pinginnya seperti ini ya. Sedikit saya revisi. 没关系, pakai XI, bukan SHI ya. Kapan pakai 不客气, kapan pakai 没关系? Sebenarnya apa namanya? 不客气 itu untuk 谢谢. 谢谢 不客气 itu sebenarnya. Tapi melebar juga ke 没关系. Jadi ada orang tuh jawabnya 没关系. Sebenarnya 没关系 itu adalah 对不起. Pasangannya 没关系. Karena 没关系 itu artinya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya mereka tuh punya arti yang berbeda. Jadi kalau saya bilang balik lagi ke basicnya, 谢谢 jawabnya 不客气, 不谢, 不用谢. Boleh nggak pakai 没关系? Masih boleh tambahannya. Tapi kalau 没关系, dia langsung untuk jawabannya 对不起. 对不起, 没关系, nggak apa-apa. Karena ini artinya nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa.
gitu. Jadi bisa juga didengar, kayaknya ada orang bilang sih dia jawabnya 没关系, ada. Ya, kayak gitu ya. Jadi bukan maksudnya kapan dipakai enggak, sebenarnya harusnya 不客气, tapi ada orang juga pakai 没关系. Boleh, boleh aja. Tapi artinya berbeda. Mereka bukan sinonim ya. Oke, saya Anissa. Untuk saat ini mau usaha belajar perbaiki nada dulu dan perbanyak kosakata. Oke, itu benar, itu basic ya. Nada, sekali lagi, banyak dengar lagu boleh, banyak nonton boleh, itu juga membantu karena dapat feeling bahasa. Ya, saya cuma mau testimoni bagi yang mau belajar nada gitu ya. Saya ada kelas yang Jumat, itu sudah berlangsung 4 tahun. Ada yang dari nol gitu ya, dia ikut terus gitu ya. Sekarang nadanya itu sudah 95%. Jadi kalau baca tuh nggak perlu saya perbaiki. Itu by Zoom doang, nggak pernah ketemu. Seminggu sekali. Tapi dia ikut konsisten. Nah, maksud saya teman-teman, caranya adalah kalau makin banyak teman-teman tiap hari ada dengar lagu Mandarin, nonton, itu akan membantu sekali, mempercepat. Itu kalau untuk nada. Nada itu tidak dihafal, tapi didengerin dan difasikan gitu ya. Seperti itu. Kalau perbanyak kosakata memang menghafal. Tinggal cari cara bagaimana bisa hafal banyak kosakata, penguasaan vocab. Ya, itu dari saya untuk hari ini. Teman-teman, silakan dikerjakan PR-nya. Nanti saya akan upload jawabannya. Kita akan ketemu di next pertemuan untuk Zoom ya. 我们下星期见，谢谢大家，谢谢班长，拜拜，祝大家周末愉快，再见。谢谢老师。不客气，再见。谢谢老师。